Malam. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Pertemuan 9 Cloud Computing. Perkenalkan, nama saya Jose Rivaldo dari Fakultas Fasilkom, Program Studi Teknik Informatika Mercubuana. Sekarang saya akan membahas tentang keunggulan dan kekurangan antara AWS Beanstalk versus Azure Web App. Ya, sekarang kita akan bahas apa itu AWS Elastic Beanstalk. AWS Elastic Beanstalk adalah layanan yang mudah digunakan untuk menerapkan dan menyesuaikan skala aplikasi dan layanan web yang dikembangkan dengan Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go, dan Docker pada server yang umum dikenal seperti Apache, Ngink, Passenger, dan IIS. Anda cukup mengunggah kode Anda dan Elasticsearch secara otomatis akan menangani penerapan mulai dari penyediaan kapasitas, penyeimbangan beban, auto scaling, hingga pemantauan kesehatan aplikasi. Pada saat yang sama, Anda dapat memegang kendali penuh atas sumber daya AWS yang memperdayakan aplikasi dan dapat mengakses sumber daya yang menjadi dasarnya kapan saja. Tidak ada biaya tambahan untuk Elasticsearch. Anda hanya membayar sumber daya AWS yang diperlukan untuk menyimpan dan menjalankan aplikasi Anda. Ya, untuk keuntungan AWS Elasticsearch adalah itu langkah awalnya cepat dan mudah. Elasticsearch adalah cara tercepat dan termudah untuk menerapkan aplikasi Anda di AWS. Anda cukup menggunakan AWS Management Console, repository Git atau Integrated Environment atau bisa disebut IDE seperti Eclipse atau Visual Studio untuk mengunggah aplikasi Anda. Dan Elastic Beanstalk secara otomatis akan menangani perincian penerapan dan penyediaan kapasitas, load balancing, penskalan otomatis, dan pemantauan kesehatan aplikasi. Dalam beberapa menit, aplikasi Anda akan siap digunakan tanpa upaya konfigurasi infrastruktur atau sumber daya di pihak Anda. Untuk yang kedua, melengkapi kendali sumber daya. Anda memiliki kebebasan memilih sumber daya AWS seperti jenis instan Amazon EC2 yang optimal untuk aplikasi Anda. Selain itu, Elastic Beanstalk memungkinkan Anda untuk membuka kap mesin dan mempertahankan kontrol penuh atas sumber daya AWS memperdayakan aplikasi Anda. Jika Anda memutuskan untuk mengambil alih sebagian seluruh elemen infrastruktur Anda dapat melakukannya tanpa hambatan menggunakan kemampuan manajemen Elastic Beanstalk. Yang ketiga ada tidak akan berlebihan. Elastic Beanstalk secara otomatis menaikkan dan menurunkan aplikasi Anda berdasarkan kebutuhan spesifik aplikasi Anda menggunakan pengaturan auto scaling yang mudah disesuaikan. Misalnya, Anda dapat menggunakan metrik penggunaan CPU untuk memicu tindakan auto scaling. Dengan Elastic Beanstalk, aplikasi Anda dapat menangani puncak beban kerja atau lalu lintas sekaligus meminimalkan biaya Anda. Produktivitas developer. Elastic Beanstalk menyediakan dan mengoperasikan infrastruktur dan mengelola tumpuan aplikasi atau platform untuk Anda, sehingga Anda tidak perlu menghabiskan waktu atau mengembangkan keahlian ini. Hal ini juga akan menjaga platform dasar yang menjalankan aplikasi Anda selalu sesuai dengan patch dan pembaruan terbaru. Sebaliknya, Anda dapat fokus pada menulis kode daripada menghabiskan waktu mengelola dan mengkonfigurasi server, database, dan load balancer, firewall, dan jaringan. Ya, kekurangan AWS Elasticsearch ialah salah satu kekurangan dari Amazon Web Services adalah kalau membutuhkan layanan yang cepat dan lebih dalam, kamu harus membayar. Yang kedua, tak hanya itu, AWS juga memiliki permasalahan teknis seperti kontrol terbatas dan pelayanan backup kadang sulit diandalkan. Ya, sekarang kita akan bahas Azure Web Apps. Azure Web Apps menangani sebagian besar keputusan infrastruktur yang Anda hadapi kala menghosting aplikasi web, seperti deployment dan manajemen diintegrasikan ke dalam platform
Endpoint yang aman, situs dapat melakukan scaling dengan cepat untuk menangani traffic yang tinggi, dan load balancer serta traffic manager bawaan untuk menyediakan ketersediaan tinggi. Ini menjadikan web apps pilihan ideal untuk menjalankan aplikasi berorientasi web. App Service memiliki dukungan penuh untuk hosting aplikasi web menggunakan ASP.NET, ASP.NET Core, Java, Ruby, Node.js, PHP, atau Python. Anda dapat memilih Windows atau Linux sebagai sistem operasi host. Ya, untuk keuntungan Azure Web yang pertama, ketersediaan tinggi. Ketersediaan sistem server yang mudah dan tinggi dimungkinkan kamu mendapatkan jaminan uptime 99,95% dengan perjanjian hukum. Ini berarti bahwa dalam waktu nyata kamu bisa mendapatkan sekitar 4,5 jam waktu henti sepanjang tahun. Layanan serupa memberikan maksimum 98% ketersediaan dalam kisaran harga yang sama. Yang kedua, ada hemat biaya. Karena kamu telah berinvestasi dalam penyediaan layanan cloud, kamu tidak perlu investasi dalam infrastruktur TI lainnya. Ini berarti kamu memiliki modal untuk membeli apapun yang diinginkan. Kapanpun mau pada skala global, lingkungan cloud juga memudahkan untuk meluncurkan aplikasi dan software internal tanpa berinvestasi pada hardware eksternal. Ini juga menurunkan biaya perawatan sehingga memberi kamu solusi tetap yang hemat biaya. Ya, untuk kekurangan Azure Web Apps yang pertama membutuhkan manajemen. Azure membutuhkan manajemen khusus dengan alat seperti penambalan dan pemantauan server. Ini berbeda dari platform SaaS karena mereka bergantung pada pengguna akhir untuk mengkonsumsi informasi. Kamu juga akan membutuhkan sumber daya manusia untuk secara fisik memonitor data berbasis cloud dan memastikan bahwa semua hal berjalan lancar. Yang kedua ada kecepatan. Memulai akun cloud adalah tugas yang cukup mudah hari ini dengan memudahkan akses. Namun dalam kasus Microsoft Azure, 54 wilayah melayani 40 negara berbeda di dunia. Jika kamu tinggal di negara yang jauh dari wilayah pusat data, kamu akan melihat keterlambatan dalam kecepatan yang dapat mengganggu beberapa perusahaan. Ya, yang ketiga ada membutuhkan keahlian platform. Tidak seperti server lokal, Microsoft Azure membutuhkan keahlian untuk mengoperasikannya sehingga semua bagian yang diperlukan fungsional. Penyedia layanan cloud yang berlebihan adalah salah satu kesalahan hukum yang dilakukan oleh administrator bisnis. Kesalahan sederhana bahkan tidak mudah diidentifikasi di cloud, sehingga menelan biaya ribuan dolar per tahun untuk bisnis. Ya, sekian presentasi saya. Terima kasih.